Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami bertiga merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Saya Yaya Pak Hakisa, asal sekolah SMK Negeri 2 Sekayung. Saya Abdul Qahar, berasal dari SDN Sumber Agung. Saya Trinanda Rizky, berasal dari SMP Negeri 2 Lais. Di sini kami bertiga akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada tugas kali ini, saya akan berperan sebagai observer atau pengamat. Kemudian rekan saya akan berperan sebagai coach. Saya berperan sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Oke, bagaimana kabar Ibu Trinanda? Alhamdulillah, baik, Oke. Pak. Pak Ibu, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang nanti akan melihat proses coaching Ibu dengan si coachnya nanti. Oke, namun sebelum memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan kita lakukan nanti. Agar Ibu tahu bahwa rubrik penilaian apa yang akan menjadi perhatian. Adapun rubrik penilaian akan menjadi acuan, yang pertama yaitu tentang prinsip coaching, di mana seperti kita ketahui ada 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Kemudian tentunya Ibu juga harus memiliki kompetensi inti coaching. Nah, kompetensi inti coaching itu meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Nah, pada saat percakapan nanti, Ibu harus menggunakan alur titah. Alur titah itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana, Bu? Ibu siap kira-kira? Insya Allah siap, Pak. Oke. Nah, Bu, sebelum memulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Kemudian yang pertama, menurut Ibu, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan pada proses percakapan nanti? Baiklah, kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan pada proses percakapan nanti ada 2 kompetensi, Pak. Ya, ada 2 ya. Iya, yang saya ingin kembangkan ada 2, Yang yaitu pertama, mendengarkan secara aktif. mendengarkan aktif. Iya. Terus yang kedua itu pertanyaan yang berbobot, dan tentu saja itu menggunakan teknik rasa. Oke, mengajukan pertanyaan yang Iya, berbobot ya. mengajukan Pertanyaan yang berbobot. Jadi yang Ibu kembangkan ada 2, Iya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. berbobot. Nah, Bu, dari kedua tersebut kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti kira-kira? Iya, dari kedua tadi, dari 2 kompetensi tadi, saya mengambil satu kemudian ya, yaitu mendengarkan aktif, Pak. Oke, mendengarkan aktif ya. Iya, kenapa saya mengambil mendengarkan aktif? Karena menurut saya agar saya bisa menggali potensi atau informasi agar si coach saya dapat mencari solusi terhadap masalah yang dihadapinya sendiri. Ya, terhadap itu solusi yang tepat. Solusi yang tepat ya. Ya, jadi dengan mendengarkan aktif diharapkan akan si coaching nanti akan menemukan solusinya. Yang tepat, ya. Oke, solusinya. Kira-kira Bu, apa sih tolak ukur atau bagaimana terkaitan indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Tentu saja tolak ukurnya yaitu keberhasilan yang dituju yaitu menggunakan alur CIRTA tadi yang kata Bapak secara runtut saya akan ini terus menggali ide-ide agar kucing saya dapat menemukan solusi terhadap permasalahannya. Oke, jadi kalau ke Ibu bahwa Ibu sudah mampu untuk melaksanakan alur CIRTA secara runtut, kemudian menggali ide-ide ya. Iya, menggali ide-ide agar si coach ini dapat menentukan solusi. Agar dapat menentukan solusinya. Menemukan, Pak ya. Baiklah Bu, hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Semoga proses coaching Ibu nanti berjalan dengan lancar. Ya, adapun kompetensi yang Ibu kembangkan juga tercapai. Oke Bu, selamat melaksanakan proses coaching nanti Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Pak Kohar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Pak, bagaimana apa yang ingin kita
bicarakan hari ini? Oh, baik Bu ya. Jadi yang akan saya bicarakan atau saya obrolkan Iya. ini terkait di sekolah saya Bu, terutama anak didik saya dan umumnya yang ada di sekolah saya ini. Yaitu terkait perilaku anak-anak saya. Memang dari segi akademik ya anak-anak saya ini pada umumnya ya di sekolah saya ini memang memiliki potensi kemampuan yang sangat luar biasa lah. Hmm. Nah, namun di sisi lain juga ini anak-anak saya memiliki eh, kekurangan ya, ataupun bisa dikatakan kelemahan dari hal perilakunya. Jadi seolah-olah anak-anak sekarang ini yang dikedepankan hanya nilai akademik hanya saja. Namun di sisi lain mereka menyampingkan perilaku-perilaku yang baiknya itu tidak diterapkan dalam sekolah seperti itu Bu. Jadi lebih ke akhlaknya itu ini sangat kurang, terutama adab-adab terhadap guru itu sangat-sangat tidak diterapkan. Maksudnya ada yang hilang, terutama budaya-budaya positif tentang akhlakul karimah mereka tidak diterapkan dalam sekolah. Mungkin itu yang menjadi kejalan saja di sekolah. Jadi maksud Bapak, tujuan percakapan atau obrolan kita hari ini, Bapak menceritakan bahwa anak didik Bapak itu mempunyai potensi nilai akademis yang tinggi. Namun permasalahannya yang jadi masalah sekarang, anak didik Bapak itu memiliki kelemahan, yaitu menurut Bapak bahwa akhlakul karimahnya yang kurang, atau lemahnya norma kesopanan. Norma kesopanan, perilakunya itu perilaku ya, kurang. Seperti itu. Jadi kalau sekarang kalau diskalahkan Pak ya, ini dari 1 hingga 10, di posisi mana Bapak kira-kira menilai pencapaian itu Pak? Ya, jadi kalau saya mengira ya, ataupun saya menilai kalau berdasarkan angka ya, jadi posisi anak didik saya terutama di sekolah itu bisa dinilai separuh, artinya mungkin 5. Karena apa? Ya karena anak-anak sekarang itu memang ya mereka yang mengedepankan akademik, sementara moral mereka itu kurang. Jadi bisa dikatakan nih nilainya separuh lah, atau 5 lah, ataupun 6 bisa. Dari skala 1 sampai 10 itu berkisar 5 atau 6 ya dari. Jadi pada kesempatan misalnya dalam permasalahan ini Pak, kesempatan apa yang Bapak miliki sebagai seorang guru untuk ini kira-kira? Jadi mungkin pertama yang mau dilakukan ya, saya. Kesempatan atau kekuatan Bapak untuk. Jadi pertama mungkin yang saya lakukan ya, ini jelas dengan bimbing mereka. Adanya kerjasama kolaborasi dengan guru-guru lain, terutama ya kalau saya tingkat sekolah dasar mungkin ya bekerja sama dengan guru agama terutama Bu. Karena guru agama itu sangat agamis ya, cenderung ke situ ya. Jadi mungkin bisa berkolaborasi dengan guru agama, terus bisa juga dengan berkolaborasi dengan teman sejawat ya, terutama guru kelas. Nah itu ya mungkin kerjasama itu yang harus diutamakan dulu. Jadi tentunya kan dalam untuk melakukan kerjasama tersebut kita mempunyai hambatan kan Pak, atau gangguan yang dapat menghalangi yang akan Bapak lakukan sekarang ya, apa kira-kira hambatan apa Pak yang membuat pelaksanaan ini akan sulit untuk Bapak lakukan hambatan tersebut? Mungkin hambatannya pertama, guru tersebut susah diajak kerjasama. Ya, susah diajak kerjasama dalam artian seperti ini Bu. Kadang guru tersebut sebagai guru yang ada di sekolah di situ ya, ini tidak peduli dengan tingkah laku perilaku anak-anak yang ada di sekolah itu. Kurangnya Jadi kurang kerjasama serta tidak ada kepedulian dari guru tersebut, baik itu dari guru kelas yang lain ataupun dari guru agama sendiri. Jadi
kurangnya perhatian seperti itu, Bu. Itu yang menjadi hambatan ya Pak Itu ya, hambatan. gangguan yang untuk menghalangi ya Iya. Bapak melaksanakan tujuan atau Iya. meraih tujuan tersebut. Iya. Adapun tentu Bapak sebenarnya mempunyai rencana atau Iya. aksi yang akan Bapak Iya, iya. lakukan. Kira-kira rencana apa Pak untuk mencapai tujuan tersebut agar siswa Bapak itu bisa imbang antara akademis dan norma-norma Iya. tadi? Ya, pertama yang saya lakukan tadi jelas ya harus menjalin kerukunan dulu, terutama antar sama guru ya. Artinya kerjasamanya harus kita tingkatkan, nilai-nilai Kolaborasi ya. kolaborasinya ya terutama itu harus ditingkatkan. Nantinya dengan kolaborasi itulah mungkin bisa bersama-sama itu meningkatkan nilai-nilai perilaku yang baik serta mengedepankan akhlak karimah. Mungkin seperti itu. Jangka waktu yang mungkin Bapak butuhkan kira-kira Pak? Jangka waktu mungkin ya Kapan Bapak memulainya? ya bisa minggu-minggu ini Bu, karena di minggu ini kebetulan juga di sekolah kami itu ada kegiatan setiap hari Jumat itu ada membaca surat Yasin, tahlil. Nah, mungkin dengan kegiatan itu sebagai guru agama bisa menyampaikan ya pesan-pesan secara moral ya terkait dengan perilaku anak-anak yang nantinya dengan himbauan pesan-pesan yang disampaikan oleh guru agama ataupun guru kelas sendiri itu bisa melalui kegiatan tersebut. Juga dengan kita ketika di kelas itu ketika mengajar juga harus kita selipkan ya nasihat-nasihat yang tentunya itu berguna bagi tumbuh kembang perilaku anak supaya menjadi anak yang lebih baik lagi demi kemajuan mereka dalam belajar. Iya. Jadi ini yang akan Bapak lakukan, rencana Iya. Bapak lakukan dan Iya. dilaksanakan minggu-minggu ini ya, Iya. minggu depan. Oke, Iya. itu sangat baik sekali Pak untuk Iya. Bapak mulai. Kira-kira seandainya ini sudah terjadi tuh, kira-kira angka atau ukuran keberhasilan rencana Bapak ini dari tadi kan rentan Bapak sebelumnya 5 atau 6. 5 atau Kira-kira 6. sekarang berapa Pak? Ya kalau menurut saya positif ya di nilai 8 itu bisa mencapai. Jadi dengan nilai tersebut kayaknya sudah cukup dan dirasa ya. Jadi dengan tadi meningkatkan kolaborasi antara sekolah juga bisa dilibatkan guru kelas dan juga guru agama. Mungkin itu bisa mencapai nilai segitu nanti. Ya, semoga saja Pak ya. Ya. Jadi setelah ini melakukan itu terus Bapak positif bahwa akan mendapatkan nilai yang 8, komitmen Bapak terhadap rencana aksi tersebut bagaimana? Terus kira-kira siapa sih di sekolahan Bapak itu yang kira-kira berperan untuk membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut? Ya, yang pertama jelas yang sangat membantu saya ini keterkaitan antara guru agama itu kan guru agama lebih berperan penting ya selain juga guru kelas juga adanya guru kelas lain. Guru kelas lain guru agama itu menjadi prioritas utama lah tentunya untuk meningkatkan perilaku anak yang tadinya mungkin tidak berkembang dan yang tadinya perilaku anak masih di bawah standar, mungkin dengan adanya kerjasama antara guru agama ataupun guru kelas itu bisa berkembang. Jadi kerjasamanya tadi yang bisa menjaga komitmen tadi adalah rekan sejawat dan guru kelas ya, guru agama ya. Oke, tadi kapan mau dilaksanakan? Minggu depan. Nah, sekarang bagaimana Pak dari semua percakapan kita tadi, mungkin Bapak bisa menyimpulkan secara runtut apa dari tujuan sampai akhirnya Bapak bisa ini tadi. Iya. Jadi tujuan utama dari obrolan kita ini Bu ya, yang jelas saya ingin memiliki murid-murid yang berkarakter tinggi, terutama di bidang akhlakul karimah. Jadi selain mereka cerdas, pintar di bidang akademik, juga mereka memiliki moral, tentunya moral adab yang tentunya berdasarkan aturan-aturan yang ada di situ. Jadi itu tujuan utama saya. Selain itu juga ya karena
adab ya ataupun perilaku, tingkah laku, akhlak itu masih setinggi di atas itu. Jadi utamakan dulu adab, setelah itu baru ilmu. Nah, dengan patokan seperti itulah saya mudah-mudahan bisa sebagai tujuan saya. Jadi diutamakan dulu akhlakul karimah. Iya. Ya selain juga mengedepankan nilai-nilai akademik seperti itu. Jadi itu rencananya kan direncanakan minggu depan ya, Insya yang Allah. bekerja sama dengan siapa tadi dengan guru kelas Ya, dan guru kelas, guru agama. Oke Pak, dari percakapan kita secara tidak langsung, Ya. alhamdulillah Bapak sudah mempunyai solusinya, Iya, bisa. sudah menemukan ya. Iya. Mungkin di situ dulu Pak, Bapak sudah bisa memahami. Iya, bisa. Ya, alhamdulillah selamat melaksanakannya. Semoga target dan skala yang Bapak posisi yang Bapak inginkan tadi tercapai. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Oke Bu, baiklah Bu. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama si coach. Ya, Pak. Saya juga ada beberapa catatan yang saya buat. Namun sebelumnya saya izin menanyakan beberapa hal terkait proses coaching yang Ibu laksanakan tadi. Ya, boleh Pak. Ini yang mau saya tanyakan yaitu apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi, apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian pada proses coaching tadi? Ya baik Pak, yang sudah saya lakukan, saya sudah menerapkan prinsip coaching pada coaching prinsip tadi coaching, ya? ya, prinsip coaching Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi coach saya. Oke. Terus kompetensi intinya yang saya sudah terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan. Oke Bu, Iya. saya tadi juga mengamati memang Ibu tadi telah menerapkan prinsip coaching dan kompetensi inti tadi Bu ya. Iya. Jadi di mana bahwa prinsip coaching itu terdiri dari kemitraan, terbukti tadi saya waktu pengamatan tadi Ibu mengobrol itu merasa setara. Jadi seperti tidak ada perbedaan strata antara coach dengan si coaching. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif, di mana Ibu tadi berusaha menggali terkait solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Kemudian juga saya melihat Ibu juga telah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi seorang coaching, dan juga Ibu juga memberikan kompetensi inti sesuai dengan alur cerita. Dari catatan yang telah saya catat, sudah terlaksana bagaimana Ibu telah mendengar aktif Bu terkait menjadi indikator ketercapaian tadi ya. Ibu telah mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan Ibu juga sudah menerapkan percakapan sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah Bu, menurut pandangan saya tadi, secara gambaran umum sudah sesuai apa yang Ibu lakukan tadi tentang teknik-teknik pelaksanaan coaching. Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik, luar biasa sekali Bu ya. Iya, terima kasih Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Nah ini Bu, ada pertanyaan yang terakhir nih. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi kira-kira? Ya, berdasarkan proses coaching tadi, kira-kira saya ingin mengembangkan potensi lagi, yaitu potensi kehadiran penuh Pak. Oh, kehadiran penuh ya? Iya, yang Kenapa Bu itu? dimana tadi coach saya tadi sepertinya sedikit ada unek-unek. Kemudian seharusnya saya itu menggunakan teknik stop agar dia lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahannya tersebut Pak. Jadi mungkin yang saya akan kembangkan adalah kehadiran penuhnya Pak. Oke, jadi untuk kedepannya Ibu ingin mengembangkan lagi kehadiran penuh dengan menerapkan teknik stop, ya kan, atau mindfulness tadi Bu ya. Oke, dimaksimalkan kedepannya itu sangat baik sekali Bu, karena dengan kehadiran penuh si coach juga benar-benar fokus ya kan, fokus terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Tidak hanya kompetensi kehadiran penuh, mungkin kedepannya bisa lebih banyak juga Bu ya yang bisa Ibu kembangkan. Oke, saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal agar nantinya ke depan ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan paradigma coaching, terutama dalam melaksanakan coaching
yang tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip coaching, Bu, ya. Iya. Kemudian jangan Ibu tetap menggunakan alur tirta dalam melakukan proses coaching. Oke, Bu, terima kasih. Tadi sebuah proses yang sangat luar biasa Ya, terima sekali. kasih, Pak. Bagus sekali. Mungkin ke depannya Ibu bisa menjadi coach yang sangat luar biasa. Amin. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, makasih Bu. Saya rasa cukup ini Iya, pengamatan Pak. saya. Kita akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.